Seseorang yang pernah kamu cintai dengan sepenuh hati, atau seseorang yang kamu percayai tanpa ragu. Tetapi seiring waktu, hubungan itu perlahan menghilang, dan tersisa hanya bayangan yang terus menahanmu untuk membuka hati lagi, untuk mempercayai seseorang sepenuhnya, dan untuk membiarkan dirimu merasakan kehangatan cinta yang sesungguhnya. Bisa juga luka itu berwujud rasa bersalah atau penyesalan yang muncul secara tiba-tiba saat kamu mencoba melangkah maju, menggapai mimpi baru, atau mengejar kebahagiaan yang selama ini kamu dambakan. Tetapi di dalam hati kamu merasa tidak layak mendapatkan semua itu karena ada beban masa lalu yang belum selesai, yang terus menggerogoti ketenangan batinmu, dan membuatmu merasa bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat untuk menanggung semua perjuangan hidup ini. Kadang yang kita bawa bukan orang atau peristiwa yang nyata, tetapi cerita lama yang terus berulang di kepala dan di hati kita, cerita yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup berharga, tidak cukup mampu, atau tidak cukup berani untuk mengubah nasibmu sendiri. Cerita itu sudah lama kadaluarsa, dan tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tetapi entah kenapa rasanya aman untuk tetap memeluknya, seolah-olah itu adalah satu-satunya perlindungan yang bisa kamu andalkan dari kenyataan yang terasa terlalu keras dan penuh tekanan. Padahal diam-diam cerita dan beban itu justru yang membuatmu lelah dan merasa kehilangan energi untuk melangkah ke depan, karena kamu terlalu lama terjebak dalam pola pikir yang membatasi diri sendiri dan menghambat pertumbuhanmu. Kamu mungkin merasa bahwa menyimpan luka itu adalah cara untuk menjaga perasaanmu tetap aman dari kemungkinan menyakitkan lagi. Tetapi sebenarnya, menyembunyikan luka dan menutup-nutupi rasa sakit itu justru yang membuatmu semakin terpuruk dan sulit bangkit kembali. Bisa juga kamu masih mempertahankan harapan lama, mimpi atau rencana yang dulu terasa harus tercapai agar kamu merasa berhasil dan dihargai, tetapi seiring berjalannya waktu, hati dan jiwamu mulai berubah dan menyadari bahwa segala sesuatu tidak lagi harus sesuai dengan rencana awal itu. Kamu mungkin masih memegang teguh harapan-harapan yang dulu kamu yakini. Karena takut jika melepaskan semuanya, kamu akan kehilangan arah dan tidak tahu harus kemana. Tetapi di dalam hati kamu merasa bahwa kenyataannya sudah berbeda, dan bahwa kamu harus berani untuk menerima, bahwa masa lalu itu hanyalah bagian dari perjalananmu, dan bahwa keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi relevan adalah langkah penting untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya saat ini. Kamu mungkin masih memikul tanggung jawab yang sebenarnya bukan milikmu, sekadar karena takut mengecewakan orang lain, atau merasa bertanggung jawab penuh terhadap kebahagiaan orang lain hingga melupakan hakmu sendiri untuk bahagia dan merasa nyaman. Semua itu adalah bagian dari proses penyembuhan dan penerimaan yang harus kamu lalui. Dan ingatlah bahwa tidak ada luka yang harus terus ditanggung sendiri selamanya. Saat kamu berani untuk menyentuh dan mengakui luka-luka itu, saat kamu berani membuka diri dan membiarkan dirimu merasakan semua rasa sakit dan kecewa yang selama ini kamu tahan, disitulah proses penyembuhan benar-benar dimulai. Kamu tidak perlu lagi merasa bersalah karena merasa terluka, dan tidak perlu lagi memaksakan diri untuk terlihat kuat di depan orang lain, karena kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi dan menerima luka itu sebagai bagian dari perjalananmu. Dengan begitu, hati dan pikiranmu akan mendapatkan ruang untuk sembuh dan bangkit kembali. Dan kamu akan menemukan bahwa keindahan hidup ini tidak terletak pada kesempurnaan, melainkan pada keberanianmu untuk terus mencoba, belajar dari luka, dan memperbaiki diri tanpa rasa takut akan kegagalan. Jadi tanyakan lagi kepada dirimu sendiri, apa luka lama yang belum kamu izinkan sembuh sepenuhnya? Apakah itu adalah orang yang dulu pernah sangat dekat dan membuatmu percaya bahwa dunia akan berputar dengan caranya, tetapi kemudian meninggalkanmu dalam keadaan terluka dan merasa sendiri? Atau mungkin itu rasa bersalah dan penyesalan yang terus mengganggu saat kamu mencoba melangkah ke depan, tetapi bayang-bayang masa lalu itu selalu membayangi dan menghambat langkahmu? Atau mungkin cerita lama yang terus berulang di kepala yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik dan tidak cukup berharga, sehingga kamu merasa harus terus membuktikan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi? Atau bisa jadi kamu masih memegang harapan dan mimpi yang dulu, padahal hati dan jiwa kamu sudah berubah,
dan merasa bahwa saatnya untuk berani melepaskan dan membuka lembaran baru. Semua ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang harus kamu lalui secara perlahan dan penuh kelembutan terhadap dirimu sendiri. Karena hanya dengan begitu, kamu akan mampu bangkit dari luka lama dan menyambut masa depan yang penuh harapan dan keberanian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Seseorang yang pernah kamu cintai dengan sepenuh hati atau seseorang yang kamu percayai